Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Yesus kuatku akan kembali memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semua dengan renungan firman Tuhan yang saya percaya akan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, menguatkan kita untuk menjalani hari ini. Sebelum kita lebih jauh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan kami nikmati dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati yang baru supaya firman itu ditaburkan dan firman itu tertanam dengan baik di dalam hati kami dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17. Amsal 27 ayat 17 firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah influencer. Nah, hari-hari ini dunia anak muda khususnya sedang tren dengan istilah-istilah bahasa gaul yang begitu banyak. Nah, salah satunya adalah istilah influencer ini. Apa sih influencer itu? Nah, influencer ini adalah seorang figur dalam media sosial yang memiliki pengikut yang begitu banyak, bahkan sampai ribuan, puluhan ribu, jutaan ribu orang, dan hal yang mereka sampaikan atau yang mereka promosikan ini dapat mempengaruhi perilaku daripada pengikut-pengikutnya. Nah, sederhananya influencer ini adalah orang yang bisa memberikan pengaruh yang besar kepada pengikutnya atau kepada sekitarnya. Nah, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 ini firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini adalah sebuah pepatah yang disampaikan oleh Raja Salomo yang hendak mengatakan bahwa manusialah yang menjadi alat untuk membuat manusia lainnya menjadi semakin indah, semakin mulia, semakin berkenan dan memiliki karakter seperti Kristus. Nah, di dalam proses penajaman ini atau dalam proses saling mempertajam ini, kita akan menerima begitu banyak perlakuan. Ada perlakuan yang kurang baik, ada perlakuan yang baik juga. Nah, ketika kita menerima perlakuan yang kurang baik, biarlah kita menyadari bahwa hal itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membuat karakter kita semakin baik, untuk membuat iman kita semakin kuat, membuat kepribadian kita semakin baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Mungkin Tuhan menempatkan orang-orang yang begitu menyebalkan, menjengkelkan, yang membentuk kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menerima semua itu sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, manusia ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk hidup berelasi. Oleh sebab itu, pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan manusia tidak hanya seorang diri. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 18, di sana dikatakan Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Tuhan menciptakan teman dari manusia itu. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk, untuk menemani, untuk memberikan pengaruh yang baik kepada sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan tidak hanya satu manusia saja. Dan kita tahu perintah Allah yang utama dan terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau Tuhan tidak ciptakan sesama buat kita? Oleh sebab itu bersyukurlah dengan sesama yang Tuhan ciptakan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada dalam lingkungan kita. Nah, bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bagi kita semua, untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita itu bukanlah hal yang mudah. Kita sangat perlu
kekuatan dari Tuhan untuk kita mengasihi. Nah, itulah alasannya Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita supaya mengasah kita, supaya membuat kita memiliki kasih yang seperti kasih Tuhan, yang mengasihi dengan tulus, sehingga kita menjadi sesuatu yang indah di pemandangan mata Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu influencer, kita dapat menjadi influencer yang baik tentunya. Kita dapat membawa pengaruh yang baik. Apa sih tugas influencer itu? Influencer itu tugasnya yaitu mempromosikan, mempengaruhi, memperkenalkan atau menunjukkan sesuatu, baik itu produk atau apapun itu, mungkin kehidupan mereka sendiri. Dan itu dapat mempengaruhi perilaku daripada pengikutnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menjadi influencer dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita punya tugas untuk membawa pengaruh yang baik, membawa sesuatu yang positif, sesuatu yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita menunjukkan karakter-karakter kerajaan sorga kepada lingkungan kita. Nah, dalam hal ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana kita menjadi influencer yang baik. Yaitu yang pertama, kita membawa pengaruh yang positif. Apa yang kita sampaikan, yang kita tunjukkan, yang kita promosikan kepada lingkungan kita, biarlah itu semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya itu semua adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah influencer-influencernya Tuhan. Yang kita tunjukkan berarti hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita, baik teladan dalam kasih kita, dalam perbuatan, perkataan, atau tingkah laku kita, baik dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam kesucian hidup kita. Itu yang harus kita tunjukkan, yang harus kita promosikan kepada dunia ini, kepada lingkungan kita. Lalu yang ketiga, tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Kita harus tegas di dalam menyatakan kebenaran. Itu adalah influencer yang baik. Ketika dia menemukan sesuatu yang salah atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia harus tegas menyatakan kebenaran. Kita tentunya menyatakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga dari semua hal yang kita lakukan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Influencer yang baik itu akan menunjukkan teguran yang nyata-nyata, bukan kasih yang pura-pura. Kalau kita lihat di ayatnya yang kelima dan keenam dikatakan di sana, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dalam kehidupan kita mungkin kita akan menemukan berbagai macam hal, berbagai macam perlakuan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Kita dapat melihat ada mungkin teman-teman atau lingkungan yang begitu tegas menyatakan kebenaran kepada kita, menegur ketika kita salah. Tetapi ada juga yang sepertinya baik-baik saja, lembut-lembut saja, tetapi menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, menjerumuskan kita kepada kejahatan. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan hikmat, bagaimana supaya kita dapat menentukan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Lalu sikap apa yang harus kita terima ketika kita menerima pengaruh dari orang lain? Kita harus punya sikap menyadari dan menerima. Sadari bahwa itu yang Tuhan kasih untuk membentuk kita, dan terima dengan segenap hati kita. Karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan percayakan adalah untuk mendewasakan kerohanian kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Biarlah kita semua dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, biarlah kami menjadi
influencer-influencernya Tuhan yang baik, yang mempengaruhi dunia ini dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.